Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Bapak, Ibu, dan para sahabat-sahabat, marilah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, yaitu dari khotbah Minggu tanggal 2 Februari 2025. Tertulis pada kitab Mazmur pasal 71 ayat 1 hingga ayat 6. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat madu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bapak, Ibu, para sahabat, ada ungkapan seperti ini. Muda waspada, tua terjaga. Muda waspada, tua terjaga. Menurut saya, ungkapan itu untuk menjelaskan tentang disiplin. Contoh, dikaitkan dengan merawat tubuh atau menjaga kesehatan tubuh. Kalau sejak usia muda kita disiplin menjalani pola hidup atau pola makan dengan benar, maka sampai tua pun kita akan tetap sehat. Tubuh kita akan tetap bugar. Hanya saja memang ada banyak godaan-godaan, ada banyak kenikmatan-kenikmatan yang mengancam kesehatan tubuh kita. Misalkan godaan makanan yang enak-enak atau makanan yang berlemak-lemak, maka kita tergoda untuk menikmatinya secara berlebihan atau tidak beraturan, sehingga mengakibatkan banyak penyakit. Maka tubuh kita ini terganggulah kesehatannya. Oleh karena itu dibutuhkanlah disiplin atau ketaatan atau kesetiaan untuk tetap menjaga pola hidup yang benar, untuk menjalani pola hidup yang benar, pola makan dengan teratur supaya tetap sehat tubuh kita ini. Bapak, Ibu, namun demikian, bolehlah saya pinjam istilah muda waspada, tua terjaga, bukan sekedar menyangkut soal kesehatan tubuh, kesehatan fisik, namun juga menyangkut atau saya kaitkan sekaligus dengan kesehatan rohani kita, kesehatan iman kita. Kalau sejak dini kita makan rohani secara benar, maka sampai tua pun iman kita akan tetap terjaga. Kita akan tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi harus tetap waspada. Kenapa? Karena seperti makanan tadi, banyak godaan makanan-makanan yang enak padahal tidak cocok dengan tubuh kita. Ini pun ada banyak sekali godaan terhadap iman kita. Ada banyak sekali tantangan, bahkan kesulitan-kesulitan hidup, sehingga itu bisa mengakibatkan mengganggu pertumbuhan iman kita. Kalau perkara soal makan, soal kesehatan tubuh, mungkin kita sanggup menjaganya secara mandiri. Namun tidak demikian untuk menjaga iman kita. Kita tidak sanggup secara sendiri. Kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan perlindungan, dan kita membutuhkan penyelamatan dari Tuhan. Kita membutuhkan benteng pertahanan iman kita. Dan menurut firman Tuhan ini,
Allah adalah satu-satunya benteng pertahanan bagi kita. Dan sebagai benteng pertahanan, Allah bukan hanya menjamin kesehatan kita, bukan hanya menjamin keselamatan kita, tetapi sekaligus Dia menjamin kesejahteraan hidup kita, kenyamanan dan keselamatan kita. Dan itulah yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats khotbah ini. Memang di sini pemazmur mengandalkan doa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia setia menuruti, menjalani pola hidup rohani yang benar. Jemaat Tuhan, dalam firman Tuhan ini, pemazmur berdoa dan terus berdoa. Dia berdoa tanpa henti, terus menerus, tanpa ada keputusasaan. Karena dia memiliki keyakinan teguh bahwa doanya akan didengarkan oleh Tuhan. Di sini pemazmur disebutkan dengan nama Daud, Raja Daud. Daud berdoa dengan tekun. Kalau kita lihat di sini dia katakan, "Padamu ya Tuhan aku berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku." Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat 2. Di sini kita melihat betapa percayanya Daud kepada Tuhan. Lalu dia menyerahkan hidupnya total. Dan betapa tulusnya dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Nah, itulah keteladanan yang ditunjukkan oleh pemazmur Daud dalam konteks firman Tuhan ini. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat, melalui firman Tuhan ini, kita hendaknya belajar beberapa hal dari kehidupan rohani pemazmur Daud. Yang pertama, Daud senantiasa menjadikan Tuhan sebagai gunung batu baginya. Dia katakan seperti ini pada ayat 3. "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Dan kalau kita baca juga pada Mazmur 28 ayat 1, hanya kepada Tuhanlah dia berseru dan berdoa secara terus menerus. Dia katakan begini, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku." Nah, sekarang kita membahas istilah gunung batu. Gunung batu di sini melambangkan suatu tempat yang kokoh dan kuat, tempat yang teduh. Jika seseorang berada di atas gunung batu, maka ia akan merasa berada di sebuah tempat yang kuat, yang tidak oleng-oleng, tetapi sangat kokoh. Dan di atas gunung batu, seseorang berada di tempat yang stabil. Dan sebaliknya, kalau kita bandingkan di atas gunung pasir, tentu itu sangat berbeda. Kalau di atas gunung pasir, dia berada di tempat yang labil. Tapi di atas gunung batu, dia berada di tempat yang stabil. Stabil artinya tercipta ketenangan yang sejati. Siapakah gunung batu? Gunung batu oleh pemazmur mengatakan adalah Allah sendiri. Ini menggambarkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman dan yang paling nyaman. Tidak ada benteng pertahanan dan tempat perlindungan yang paling aman di dunia selain daripada gunung batu, yaitu Allah. Allah tidak pernah berubah. Allah adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Meskipun terkadang kita merasa bahwa Allah itu membisu, berdiam diri, tidak langsung merespon doa kita, permohonan kita. Namun ingatlah, hal itu hanyalah sebuah ujian iman, supaya iman kita bukan iman yang mudah goyah, supaya iman kita tetap iman yang berpengharapan teguh, iman yang kuat. Itu pelajaran yang pertama yang kita teladani
yang kedua dari pemazmur Daud adalah dia tidak pernah lupa dalam permohonannya bermohon keselamatan. Pemazmur bermohon keselamatan kepada Allah supaya dia diluputkan dari tangan orang-orang fasik, dari tangan orang-orang lalim, dari cengkraman orang-orang kejam. Mazmur 71 ayat 4. Nah, ini menunjukkan Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan dia bermohon supaya diluputkan dari tangan musuh-musuhnya. Bukan berarti sebenarnya dia tidak mampu melawan musuh-musuhnya, tetapi dia selalu mengandalkan kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Hal yang ketiga yang patut kita teladani dari pemazmur Daud adalah dia katakan, aku bertopang kepada Allah sejak masa muda. Sejak masa muda dia telah bertopang kepada Allah. Bahkan dia percaya Allah sendiri yang mengeluarkan dia dari perut ibunya. Artinya mulai sejak janin sampai lahir, sampai bertumbuh, sampai besar, dia bertopang kepada Allah dan meletakkan harapannya hanya kepada Tuhan hingga masa tuanya dan sampai selama hidupnya. Mazmur 71 ayat 5 sampai ayat 6. Jemaat yang berserah kepada Tuhan. Saya teringat lagu di Kidung Jemaat nomor 250. Allahmu benteng yang tinggi, perisai dan senjata, betapapun sing seramu, pertolongannya nyata. Si jahat yang geram berniat kan menang, ngirih kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara. Kidung Jemaat 250 ayat 1 dengan judul Allah benteng yang tinggi. Mengapa Allah disebut benteng yang tinggi? Itu artinya bahwa Allah sendiri yang mengawal puri-puri kehidupan kita, yang mengawal di mana kita berada, di mana kita berkegiatan, di mana kita beraktivitas, di mana kita hidup di dunia ini. Allah sendiri yang mengawal sehingga seorang pun musuh tak dapat menyusup untuk merusak hidup kita. Nah, ini adalah jaminan bahwa siapapun yang berlindung dalam gunung batu Allah atau pertahanan Allah, maka akan terjamin keamanannya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, lebih dalam makna kata Allah benteng yang teguh bukan hanya sebagai tempat pertahanan supaya terluput dari musuh, tetapi juga sekaligus sebagai metafora untuk berlindung terhadap serangan dari dalam diri sendiri. Bukan hanya dari eksternal, tetapi berlindung dari serangan internal dari diri sendiri. Apa itu? Keinginan-keinginan daging. Apalagi mungkin godaan-godaan iblis, godaan-godaan si jahat, tipu daya orang-orang fasik, orang-orang lalim, dan lain-lain. Kita mungkin mampu bertahan terhadap serangan musuh yang datang dari luar. Tetapi bagaimana kita mampu untuk bertahan menghadapi serangan dari diri sendiri? Dan inilah musuh yang terberat. Musuh yang paling bahaya sebenarnya adalah diri sendiri. Keinginan daging, dorongan atau niat-niat yang memang telah digoda oleh para si jahat. Maka dari itu kita membutuhkan benteng pertahanan. Kita membutuhkan gunung batu, dan Allah satu-satunya gunung batu, kubu pertahanan yang teguh. Jemaat yang berlindung kepada Allah. Dengan jaminan ini, orang-orang percaya tidak perlu takut lagi menjalani hidup hingga masa tua, sebab Allah telah menjaga dan merawat kita di dalam kubu pertahanannya. Kita dibentengi oleh Tuhan dari si jahat. Kita dilindungi oleh Tuhan dari para iblis, dari orang-orang fasik,
dan orang-orang lalim dan orang-orang yang kejam. Tapi ingatlah, godaan itu banyak. Maka kita harus tetap setia kepada Allah. Kita harus selalu memuji kepada Dia, mendekatkan diri kepadanya, mengucap syukur atas segala penyertaannya. Bila kita tetap setia mulai dari masa muda, maka hingga masa tua pun kita akan dijaganya. Allah akan selalu menyertai kita dan menjaga kita setiap saat. Dalam segala aktivitasmu dan dalam setiap perjalananmu, Allah akan terus mengawalmu, mengawal kita. Takkan dibiarkannya kita ditaklukkan oleh musuh-musuh kita. Yang penting kita harus percaya dan setia dalam perlindungan Tuhan. Allah benteng bagi kita. Dia gunung batu pertahanan kita. Muda waspada, tua terjaga. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap setia dalam iman kami kepada Tuhan. Supaya dalam menjalani hidup ini hingga masa tua kami akan tetap terjaga. Iman kami tetap teguh dan tidak mudah digoyahkan apapun. Yang walaupun banyak tantangan, godaan dan bahkan kesulitan-kesulitan hidup, tapi kami menyerahkan diri kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah gunung batu bagi kami yang melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.